Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ibu Zaitun sebagai moderator, kemudian Pak Ahmad Muzakir sebagai ketua panitia, Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta Diklat Pendidikan Nasional tentang literasi di abad 21 ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmatnya sehingga dapat berhadir dalam Zoom meeting ini dalam rangka Diklat ya nasional yang diadakan oleh Analog Teacher Learning. Alhamdulillah pada kali ini saya diberi kesempatan kembali menyampaikan materi tentang literasi. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen dulu materi. Baik Bapak Ibu, sudah nampak slide-nya? Iya Pak. Sudah Pak. Oke, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hidupkan dulu moodnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, baik. Terima kasih banyak. Ya, luar biasa ya. Alhamdulillah Bapak baik. Terima Baik, kasih oke. banyak. Ya Bapak Ibu guru hebat luar biasa, kita semua baik. Semua. Alhamdulillah sudah ada yang ngaji. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi, terutama dalam hal sesuai dengan apa yang disampaikan kepada panitia, bahwa saya mengambil materi apa dan mengapa literasi, growth mindset ya, Jumat 23 Desember 2022. Ya, ini biodata saya. Jadi kalau literaturnya itu memang kebetulan di apa nama saya di SK yang saya seharusnya kan MPDI saja, cuman dijabarkan SPDI MPDI. Oh, ini izin ya Bapak Ibu. Jadi ini NIP saya, kemudian tempat tugas di Min 3 Kota Medan. HP WA itu bisa Bapak Ibu nanti catat, dan nanti insya Allah mungkin materi ini bisa disampaikan dengan panitia. Ya, email ipanspdi@gmail.com, FB-nya Ipan Azam Aira, IG, Instagram-nya di medsos Ipannya _Abi Azam Aira Aska. Alamat domisili saya sekarang di Jalan Pengabdian nomor 518 Dusun 1 Prum Ardima Residence Bandar Setia Percut Setuan dari Serdang 20371 kode pos. Cuman bertugas di Medan Bapak Ibu. Baik, langsung aja di sini latar belakang ya. Latar belakang kenapa keterampilan literasi sangat berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan belajar siswa. Jadi makin baik kemampuan literasi, makin baik pula pencapaian hasil belajar. Kemudian Bapak Ibu, guru diharapkan dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar yang dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan literasi. Kemudian tujuan umum dari kegiatan materi ini adalah yang pertama meningkatkan kemampuan pedagogik ya dan profesional guru. Yang kedua, memfasilitasi sumber belajar guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran berbasis literasi. Tujuan khusus adalah materi ini yang pertama membangun mindset guru dan siswa tentang pentingnya literasi. Yang kedua, membangun pola pikir guru dan siswa dengan pola pikir yang terus berkembang atau growth mindset. Jadi kadang selama ini mungkin pola pikir guru terkadang tetap ya atau tidak berkembang. Bahkan udahlah
Yang muda-muda aja yang melanjutkan, padahal yang tua-tua juga kalau kita ajari bekerja sama, berkolaborasi tentu akan berkembang ya pola pikirnya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi berbagai kegiatan dalam keterampilan literasi. Yang keempat, menciptakan lingkungan kelas yang literat untuk mendukung keterampilan literasi. Ini kemarin materinya sudah disampaikan oleh Ibu Rora ya dari UINSU Sumatera Utara. Pertanyaan ya, ini kita brainstorming sedikit ya Bapak Ibu. Coba sedikit kita agak interaktif dikit ini ya. Silakan Ibu, Bapak menyampaikan apa yang dimaksud dengan literasi. Boleh kasih pendapat ini? Mungkin semalam udah banyak materi kita mungkin yang sudah didengar atau disampaikan. Ada Bapak Ibu salah satunya, nggak apa-apa, ini kita curah pendapat ini. Mungkin Atau sesinya nanti aja. bisa aja tonjok Pak, langsung sebutkan namanya Pak. Boleh. Jadi biar biar nggak satu arah aja. Mungkin Pak Samsidin Pak. Boleh, silakan. Assalamualaikum Pak Samsidin. Ya, singkat padat aja boleh. Ya. Bisa mendengar suara saya Pak? Pak Samsidin, silakan. Siapa aja boleh jawab ini. Pakai raise hand atau langsung aja hidupkan apanya, unmute-nya. Dimutkan. Atau Bu Zaitun menjawab, boleh nggak apa-apa. Siapa aja boleh. Iya. Mungkin nggak asing nih kan, literasi itu apa kira-kira yang dimaksud literasi. Yuk. Iya, Pak. Ya, Bapak Ibu yang lain boleh silakan kasih ya argumennya, silakan. Oke, kalau dari pandangan saya karena baru berseterai untuk literasi pastinya berbasis keterampilan ya Pak ya, untuk menunjang pembelajaran semangat dari murid-murid atau peserta didik dalam pembelajaran gitu ya Pak ya. Oke ya. Lanjut boleh, nanti kita keluarkan apanya, penguatannya. Jadi mengapa literasi penting? Bapak Ibu yang lain ada kasih komentar? Oke, bagaimana pengalaman Bapak Ibu? Kira-kira ada nggak pernah membelajarkan literasi di kelas awal, baik itu kelas 1 ataupun kelas 2 dan kelas 3? Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah ikut KKG. Kita nih sharing aja, berbagi pengalaman, nggak apa-apa. Oke, nggak ada ya. Ayo kita lanjut. Ya, silakan Pak. Halo. Iya, halo Pak. Silakan. Iya, saya literasi itu tentang gerakan literasi sekolah waktu di kelas. Ya. Gerakan literasi sekolah itu yang disebut GLS ya, adalah kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas yang kita lakukan terhadap siswa. Antara lainnya seperti kita menyuruh membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara atau dengan gerakan-gerakan literasi sekolah yang mana kita harus mengamati anak sekolah, anak didik kita. Merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh ya untuk menjadikan sekolah atau anak didik kita sebagai organisasi yang membelajarkan siswanya dengan literasi sepanjang hayatnya atau sepanjang hidupnya melalui perlibatan publik dengan sesuatu yang dialami di kelas gitu, dan atau di masyarakat nantinya gitu. Itu aja yang kita tahu. Baik Pak, alhamdulillah luar biasa ya argumennya, masukan dan jawabannya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu, next ya. Oke, jadi
Apa itu literasi? Nah, ini dia. Jadi literasi itu adalah keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Ya. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Pak Abdul apa tadi ya? Oke. Kemudian literasi adalah kemampuan individu dalam mengolah dan memahami informasi. Mengapa literasi penting? Jadi, literasi sangat penting bagi siswa karena keterampilan dalam literasi berpengaruh terhadap keberhasilan belajar dan kehidupan mereka. Jadi kalau kalau kemampuan literasi anak itu tidak baik, maka nanti kehidupan mereka juga tidak baik. Jadi anak-anak mungkin yang literasinya baik bisa berkomunikasi. Terapkan di masyarakat. Iya, bahkan nanti lebih lebih diutamakan di masyarakat, pandai berbicara, pandai segala macam hal-hal yang bersifat positif. Sikap. Iya, sikapnya benar. Kemudian keterampilan literasi yang baik akan membantu siswa dalam memahami teks lisan, tulisan maupun gambar atau visual. Jadi memang inilah yang sekarang diterapkan. Baik, Bapak Ibu, apakah kegiatan menceritakan gambar merupakan kegiatan literasi? Ya, ya benar ya. Jadi dengan gambar yang ditunjukkan ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah gambar visual yang menunjukkan literasi. Baik. Jadi apakah gambar berikut merupakan contoh produk literasi? Iya. Ada bacaan-bacaan ya, itu berupa seperti apa nanti brosur ya, penerimaan siswa baru dan lain sebagainya. Kemudian ini ada rambu-rambu ya. Kemarin ini sudah dibahas yang di pertemuan pertama ya, mungkin ke bahasa Inggrisnya ya, literasi ke bahasa Inggrisnya di situ ada no parking, kemudian mungkin dilarang belok ke kanan, belok ke kiri ya, kemudian ada jembatan penyeberangan dan sebagainya. Nah, ini ada juga brosur atau pamflet ya tentang pameran buku. Dan ini ada undangan mungkin yang ingin nikah ya kan, ataupun untuk resepsi pernikahan. Ya, ini juga literasi. Berbagai produk literasi diantaranya buku, majalah, surat kabar, ya, kemudian tabel, CD dan DVD, produk televisi atau radio, baik itu petunjuk, percakapan, instruksi, ya, pamflet atau pengumuman. Nah, ini yang sangat penting. Jadi, Bapak Ibu, pola pikir tetap atau tidak berkembang. Jadi, inilah dia growth mindset ya, pola pikir yang berkembang. Jadi, contoh dari ketika kita pola pikir yang tetap atau tidak berkembang, saya tidak pandai membaca. Maka pola pikir yang berkembang adalah kemampuan membaca saya bisa lebih baik. Jadi, orangnya optimis gitu. Jadi, kalau orang yang pesimis, maka dia langsung, saya tidak pandai membaca. Karena dia belum mencoba atau belum diajari. Maka ketika sudah diajari, pola pikirnya kan pasti berkembang Bapak Ibu ya kan. Maka kemampuan membacanya insya Allah saya bisa lebih baik. Kemudian melakukan kesalahan itu hal yang buruk kalau menurut pola pikir yang tetap. Tetapi dengan pola pikir yang berkembang, dengan growth mindset bahwa kesalahan adalah hal yang baik ya. Karena itu merupakan suatu proses. Ya. Jadi kesalahan adalah hal yang baik. Jadi otakku berkembang ketika saya melakukan kesalahan. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, biarkan saja gitu. Mungkin karena belum paham dia atau belum diberitahu ya. Lalu membaca itu sulit. Padahal kalau pola pikir yang berkembang adalah saya bisa meningkatkan kemampuan membaca setapak demi setapak, sedikit demi sedikit. Sama seperti kita mengajarkan anak-anak baca Iqra, mengeja dan lain sebagainya. Ketika kita dulu juga diajarkan alif bata ya kan, maka perlahan-lahan akan sampai bisa kita dari baca alif sampai bisa baca Al-Quran. Begitu juga ketika dulu kita baca ini Ibu Budi ya kan, ini Bapak Budi ya, pelan-pelan kita disuruh mengeja, akhirnya kita bisa dapat membaca dengan lancar. Saya tidak bisa melakukannya, maka dengan pola pikir berkembang saya belum bisa. Jadi antara kata saya tidak dengan saya belum itu berbeda. Jadi kalau saya tidak bisa melakukannya langsung di-judge itu dia menganggap dirinya tidak bisa. Tapi kalau belum berarti kan dia belum
belum mencoba, belum itu kan berarti dia belum melakukan, ya. Nah, kemudian saya tidak mau minta tolong. Ini pola pikir yang tidak berkembang. Tapi dengan pola berkembang, maka saya boleh minta tolong. Ada usaha. Kemudian kemampuan membaca saya sudah bagus, saya tidak perlu berlatih lagi. Ini juga nggak boleh, nggak bagus ya. Tetapi dengan kita pola pikir yang berkembang, saya bisa lebih baik dan terus belajar. Saya tidak akan pernah memahami apa yang saya baca. Saya bisa lebih paham jika mencoba dan berlatih dan meminta bantuan. Kemampuan membaca teman saya sangat bagus, saya tidak akan pernah bisa seperti dia. Saya akan berbicara dengan teman saya dan bertanya bagaimana dia bisa pandai membaca. Oke, saya tidak bisa baca semuanya ya Bapak Ibu, nanti kita lebih banyak diskusi saja. Kita next, ini dia, pola pikir yang berkembang, diantaranya adalah saya bisa lebih baik lagi di pelajaran ini misalnya ya. Kemudian tidak apa-apa berbuat kesalahan karena saya bisa belajar dari suatu kesalahan. Jadi orang yang melakukan kesalahan tentunya pasti akan benar ya untuk melakukan hal-hal yang baik. Saat ini saya belum bisa, tapi nanti pasti bisa. Ya, harus pesimis, harus optimis. Ya, tidak boleh pesimis. Bagaimana saya membuat hal ini menjadi lebih baik? Kemudian saya bisa belajar dari teman-teman di kelas. Ini sebuah tantangan. Ya, saya bisa gunakan cara lain untuk memecahkan masalah. Kemudian saya bisa meminta bantuan untuk atasi masalah. Saya akan bertanya kepada teman, ya, untuk supaya bisa. Kemudian saya akan mencoba hal-hal yang baru. Baik, jadi melakukan kesalahan adalah hal baik karena dengan begitu kita tahu apa yang benar. Itulah proses belajar. Kemudian mengetahui mengapa kesalahan itu terjadi tidak kalah penting karena dengan mengetahui penyebabnya kita akan mengetahui cara memperbaiki kesalahan kita itu. Oke. Next, kita lanjut. Ya. Jadi belajar ada aksi, kemudian kolaborasi, lalu berbagi. Jadi untuk mempunyai pola pikir yang berkembang, maka diperlukan minat dan motivasi untuk belajar. Jadi keberanian untuk mencoba melakukan aksi tanpa ada ketakutan untuk membuat atau mencoba ya, untuk mencoba atau berbuat kesalahan. Jadi kita jangan takut ya untuk melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang baru. Kemauan untuk berkolaborasi ya, bersinergi, bekerja sama, lalu kita berbagi dengan orang lain itu sangat penting. Ruang lingkup literasi diantaranya menyimak, kemudian berbicara, membaca, menulis. Jadi kalau menyimak itu bisa menyimak pembacaan teks, berbicara bisa memberikan tanggapan, ya kan, membaca bisa membaca cerita, ya, membaca dongeng, membaca cerpen dan lain sebagainya. Menulis bisa menuliskan pengalaman, bahkan sampai kita bisa menuliskan sebuah buku, ya. Nah, ini menyimak diantaranya menyimak teks yang dibacakan, menyimak pidato, menyimak percakapan, menyimak perintah, menyimak pengumuman. Ya, berbicara bisa berbicara menggunakan pilihan kata yang tepat, menggunakan jenis bahasa yang tepat, baik formal dan informal, berbicara dengan ekspresi yang sesuai, memberi tanggapan yang sesuai dengan pembicaraan, membaca, mengenal bunyi huruf, membaca kata, membaca lancar, mengembangkan kosakata, membaca pemahaman. Menulis, bisa menulis huruf kepada ya kita ajarkan kepada siswa, menulis kata, menulis cerita, menulis surat, menulis pengalaman. Ya. Jadi di antara diskusi lingkungan kelas yang literat ya, apa yang dimaksud dengan kelas literat? Bapak Ibu boleh kasih tanggapan? Ini mengulang saya karena materi ini mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Rory ya kemarin yang dari UINSU. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan kelas literat? Oke, kita diskusi dikit. Ayo, silakan Bapak Ibu ada yang komentar? Silakan. Halo. Halo, hai. Ada yang azan ya?
Bapak Ibu, silakan. Ya, mana suaranya nih? Ya, Mungkin kalau Pak Hanafi Rahman bisa mendengar suara ya, kami, Pak. silakan. Oke, kalau nggak ada, kita next saja. Ya, jadi lingkungan kelas yang literat itu adalah lingkungan kelas yang kaya, ya, dengan media kebahasan dan cetakan. Jadi berupa contoh nanti ini kita sama ini dia bisa berupa gambar ekspresi, ya. Nah, ini mungkin bisa lari ke pembelajaran SPDP, tapi bisa ke apa namanya kelas literat ya yang menggambarkan ekspresi wajah. Kemudian ini nama-nama siswa ditempel di pintu atau di dinding kelas agar terlihat saat mereka masuk kelas ya. Atau daftar piket ya, daftar kelas dan lain sebagainya. Kalender yang bisa digunakan untuk diskusi di pagi hari ya. Nah, ini bisa kita praktekkan kepada siswa ya, Bapak Ibu. Oke. Refleksi dan penguatan kita. Jadi mengapa literasi di kelas awal penting? Bagaimana mengembangkan literasi siswa di kelas awal ya. Jadi guru memiliki peran yang penting dalam mengembangkan literasi siswa. Jadi lingkungan belajar yang literat sangat mendukung keterampilan literasi siswa. Dukungan kepala madrasah dalam kegiatan literasi sangat dibutuhkan ya. Jadi tanpa dukungan pimpinan tentu mungkin kita tidak akan bisa mengembangkan ya kelas literat tersebut. Tentunya mungkin banyak pembiayaan-pembiayaan yang bisa kita lakukan. Oke, jadi ini dia ya, siswa di kelas awal untuk bisa belajar membaca, siswa di kelas tinggi membaca untuk belajar, ya, membaca adalah keahlian atau keterampilan, membaca perlu diajarkan setiap siswa dan lain sebagainya. Siswa mempunyai kemampuan dasar membaca yang berbeda. Jadi guru juga perlu menyampaikan tentang hal literasi-literasi yang akan kita ajarkan. Oke, Bapak Ibu, Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih dari saya materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Saya bukan, mohon maaf, menggurui Bapak Ibu, tetapi kita adalah sharing knowledge, ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, ya. Tentunya kita sangat berharap kolaborasi yang sangat baik kepada kita semua. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.